Perkenalkan, nama saya Ayume Sofasida Butar, NIM 180101268 dari kelas Agronomi 2018, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini, saya akan menjelaskan tentang lahan rawa pasang surut dan berpirit. Permen PUPR 29 tahun 2015 menyatakan rawa pasang surut adalah rawa yang terletak di tepi pantai atau di dekat muara sungai yang tergenangi air yang dipengaruhi pasang surut air laut. Luas lahan rawa di Indonesia diperkirakan 33,36 juta hektar yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari lahan tersebut, terdapat 20,11 juta hektar lahan rawa pasang surut. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa lahan pasang surut memiliki prospek potensi luasan dan daya dukung agronomis sebagai areal produksi yang baik. Adapun ciri-ciri dari lahan pasang surut, pertama pH tanahnya yang rendah, kedua genangannya yang dalam, ketiga akumulasi zat-zat beracun, keempat salinitas tinggi dan kekurangan unsur hara, kelima serangan hama dan penyakit, dan yang keenam tumbuhnya gulma yang dominan. Tipe luapan air pasang pada lahan rawa pasang surut. 1. Tipe luapan A yaitu wilayah yang diluapi baik pasang besar maupun pasang kecil. 2. Tipe luapan B, wilayah yang dapat diluapi oleh pasang besar saja. 3. Tipe luapan C yaitu wilayah yang tidak terluapi air pasang, tetapi air pasang mempengaruhi kedalaman muka airnya. Keempat, tipe luapan D yang wilayah sama sekali tidak dipengaruhi oleh air pasang, namun demikian air pasang mempengaruhi kedalaman muka air tanah. Kelima, tipe luapan AB pasang surut langsung, sedangkan tipe CD pasang surut tidak langsung. Tipologi lahan pasang surut yaitu: pertama, lahan potensial, yaitu suatu lahan yang mempunyai kedalaman pirit pada kedalaman lebih dari 50 cm di atas permukaan tanah, serta kendala lahannya lebih kecil dan daya dukung agronomisnya lebih baik. Kedua, lahan salin, yaitu lahan yang mendapat intrusi air laut sehingga mengandung garam dengan konsentrasi tinggi, terutama pada musim kemarau. Ketiga, lahan sulfat masam, yaitu wilayah lahan pasang surut yang mempunyai lapisan sulfidik berkadar lebih dari 2%. Lapisan tersebut berada pada kedalaman kurang dari 50 cm. Yang keempat yaitu lahan gambut, lahan yang terbentuk dari bahan organik yang dapat berupa bahan jenuh air dengan kandungan karbon organik sebanyak 12% sampai dengan 18%. Berdasarkan ketebalan gambutnya, lahan ini dibagi ke dalam 4 subtipologi, yaitu lahan bergambut, gambut dangkal, gambut dalam, dan gambut sangat dalam. Adapun masalah pengembangan lahan pasang surut yaitu jaringan tata air. Kondisi sistem jaringan tata air makro tidak sepenuhnya dalam keadaan baik dan kurang terawat. Umumnya mengalami pendangkalan, tertutup rumput, atau semak belukar. Hal ini menyebabkan penurunan efektivitas pengaturan air sehingga menghambat keluar masuknya aliran air. Budidaya pertanian. Sistem usaha tani dilakukan secara sederhana dengan input rendah. Dikenal sebagai terbas tanam tinggal dan produktivitas serta mutu berasnya menjadi rendah. Masalah lain dalam budidaya lahan pasang surut adalah keberadaan gulma, serangan hama penyakit yang sulit diatasi karena kurangnya sanitasi lingkungan. Masalah sosial ekonomi dan kelembagaan yang dihadapi petani meliputi antara lain keterbatasan tenaga kerja, tingkat pendidikan yang rendah, harga hasil pertanian yang rendah, dan lemahnya dukungan kelembagaan untuk penyediaan modal, sarana produksi dan pemasaran hasil, serta aksesibilitas wilayah yang rendah. Maka berikut upaya atau strategi pengelolaan lahan pasang surut berkelanjutan. Pemilihan varietas unggul adaptif. Varietas adaptif atau unggul merupakan teknologi yang lebih nyata kontribusi terhadap peningkatan produktivitas tanaman. Pengelolaan air. Sistem pengelolaan air di lahan pasang surut adalah sistem aliran satu arah dan sistem tabat untuk tipe luapan air sawah atau surjan. Penyiapan lahan. Penyiapan lahan sendiri dapat dilakukan dengan cara TOT ataupun dengan olah tanah menggunakan traktor. Pengelolaan hara dan amelioran. Beberapa amelioran yang digunakan seperti kapur, tanah mineral, pupuk kandang, kompos, dan sebagainya.